Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Indonesia dengan topik VOC. Berikut adalah salah satu pemimpin dari VOC. Nanti penjelasannya di slide yang berikutnya. VOC itu seperti apa sih? Kita bahas di sini. VOC adalah kongsi-kongsi dagang dari Belanda yang bersatu ketika tahun 1602. Kemudian, VOC ini dipimpin oleh Dewan 17 atau dalam bahasa Belandanya yaitu De Heren 17 yang bermarkas di Belanda. Dan kemudian Dewan 17 ini mengutus salah satu perwakilan untuk memimpin di tanah jajahan yang disebut atau yang sering disebut juga yaitu Gubernur Jenderal. Tujuan adanya VOC yang pertama adalah menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda itu sendiri. Maka dari itu dibentuk salah satu perusahaan yaitu VOC untuk mengatur segala perdagangan yang ada agar tidak terjadi persaingan. Kemudian yang kedua adalah memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi sebuah persaingan yang ada, misalnya kayak perdagangan-perdagangan selain VOC. Yang ketiga, membantu dana pemerintahan Belanda yang berjuang menghadapi Spanyol. Berikut adalah gubernur yang berhasil dalam VOC. Salah satunya yaitu adalah Pieter Both. Pieter Both ini peletak dasar VOC, kemudian ditunjuk menjadi gubernur jenderal pada bulan November 1610 sampai 1614, jadi kurang lebih 4 tahun. Dengan tugas utamanya yaitu adalah monopoli. Terus kemudian mendirikan pos di Banten dan Jayakarta, kemudian dilanjutkan lagi membangun markas besar di Ambon. Kenapa kok di Ambon? Karena salah satu rempah-rempah yang paling banyak di sana ya ketika waktu ini. Selanjutnya adalah J.P. Koen. J.P. Koen ini memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta yang lebih strategis. Kalau yang di gubernur yang tadi yaitu membuat markas besar di Ambon karena di sana banyak rempah-rempah kan. Tapi ketika J.P. Koen ini memindahkan markas besarnya yaitu di Jayakarta atau Jakarta yang sekarang atau Batavia atau di kota tua yang sekarang. Itu lebih tepatnya karena lokasinya yang lebih strategis mengenai pelayaran dan perdagangan. Kebijakan-kebijakan dari VOC. Yang pertama, menyerahkan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Yang kedua, yaitu kontingenten. Kalau kontingenten itu kata kuncinya adalah berupa pajak. Areal tanam yaitu jumlah rempah-rempah yang boleh ditanam. Kemudian hak VOC untuk menebang pohon agar rempah-rempah tidak melebihi suatu produksi. Dan yang terakhir atau yang kelima itu pelayaran honggi, yaitu pelayaran dengan perahu kora atau perahu perang untuk monopoli dan menindak pelayaran jika ada yang ilegal dan sebagainya. Hak oktroy. VOC itu memiliki hak oktroy dari pemerintahan Belanda atau hak istimewa dari VOC. Yang pertama adalah monopoli perdagangan, jadi VOC itu bebas monopoli perdagangan. Kemudian mencetak dan mengedarkan uang. Jadi VOC itu tidak ada kata ruginya karena uangnya itu dicetak sendiri, kemudian ketika uang itu tidak dibelanjakan atau dibelanjakan selain di VOC itu tidak laku. Maka dari itu uang itu akan kembali lagi ke VOC. Nah, itulah konsepnya monopoli. Kemudian mengangkat dan memberhentikan sebuah pegawai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kemudian memiliki tentara untuk pertahanan sendiri, selanjutnya mendirikan benteng dan menyatakan perang atau damai. Yang terakhir, mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Jadi VOC itu ibaratnya adalah pemerintahan atau memiliki negara sendiri ketika di negara orang lain, karena dia yang menguasai, gitu ya. Kemunduran VOC. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Kemudian anggaran pegawai terlalu besar akan tetapi proses kerjanya tidak maksimal. Kemudian ada persaingan kongsi dagang yang lainnya seperti Portugis dan Inggris. Dan juga utang VOC yang sangat besar. Dan yang terakhir, pendudukan Prancis di Belanda pada tahun 1795. Pembubaran VOC yang pertama pada tahun 1795 membentuk panitia pembubaran
Kemudian hak istimewa atau hak oktroi VOC dihapuskan, dan yang terakhir tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi VOC. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.